Halo teman-teman semua. Pernahkah teman-teman mengalami bahwa saya itu sudah mahir loh untuk berjualan. Saya itu sudah sering kok deal dengan customer, dan berbicara dengan customer itu bukan hal yang susah bagi saya. Namun someday saya down motivasinya. Dan bisa jadi mungkin karena kata-kata yang ada yang membuat tidak berdaya dari entah rekan kerja kita atau atasan kita atau dari customer kita, itu membuat kita down. Saya sendiri melakukan upgrade diri saya bukan hanya di skill saja, namun juga di dalam behavior dan juga attitude saya. Dan ini terutama menjadi satu cakupan, yaitu persepsi, kemudian itu menjadi satu kesatuan di dalam mindset, yang mana ini memegang peranan penting 80% dari keberhasilan seorang sales berada di sini. Nah, itulah kenapa saya sendiri mempelajari ini terus menerus, di samping saya juga mengupgrade skill saya dan kompetensi saya. Nah, teman-teman, seperti yang tadi saya ceritakan, bahwa sehebat apapun kita, pasti terkadang ada kondisi di luar dari diri kita yang tidak bisa kita kontrol dan membuat kita down dan patah semangat. Saya pernah beberapa saat yang lalu, mungkin sebulanan yang lalu, ada satu kata-kata, namun saya tidak mengkonfirmasi karena level dari orang tersebut yang jauh kesekian di atas saya, sehingga saya juga tidak mungkin untuk mengkonfirmasinya. And I just smile. Saya kira dengan saya tersenyum saja itu sudah cukup dan akan membuat hati saya damai. Dan saya cukup bersabar. Namun, teman-teman, otak kita tidak bisa kita stop untuk berpikir dan berkembang sendiri. Akhirnya kalimat tersebut yang hanya singkat itu aja membuat saya memunculkan, akhirnya ada persepsi negatif di dalam benak saya, yang mana tanpa saya sadari itu sering keluar, sering terrecall, bahkan bayangan kejadian tersebut, suaranya dan ekspresinya benar-benar saya ingat banget. Dan ketika itu muncul, otomatis saya down, sehingga saya kemudian tidak melakukan aktivitas yang terkait dengan goal saya yang itu. Tentu saja kita sebagai seorang manusia mempunyai beberapa goal ya. Nah, itu sehingga itu menyetop aktivitas saya, dan saya tidak menyadari kenapa ya. Tumben saya males banget, sebulan saya nggak ngelakuin gitu ya aktivitas yang positif terkait dengan goal saya yang mana harusnya done. Dan akhirnya setelah saya melakukan self coaching, ketemu gitu ya. Awareness saya kemudian muncul di situ. Sehingga hanya dalam waktu nggak nyampe 30 menit dengan melakukan self coaching, akhirnya kelar. Dan muncul action apa yang harus saya lakukan untuk mengatasi hal tersebut. Dan itu tanpa saya harus ngomong ke orang lain, berhibah, ataupun ngomongin si orang itu, ataupun mengatakan diri saya lagi down, diri saya lagi galau. Pernah seperti itu? Sounds familiar? Ya, saya pun dulu juga seperti itu. Ketika kita down, ketika kita tidak suka dengan seseorang, kemudian kita minta dukungan kepada orang lain tentang hal tersebut. Ketika kita menemukan orang yang sama persepsinya dengan kita, wah, rasanya emosi itu makin besar. Bukannya makin mengecil, bukannya kita makin damai. Namun jika ada orang yang tidak setuju dan mengatakan, wah, kamu baper, kamu sensi, kita gak suka akhirnya dengan orang itu. Betul gitu? Karena saya juga mengalaminya ya teman-teman. Nah, sekarang
saya sudah tidak melalui seperti itu lagi. Daripada saya ngomong hal yang toksik tersebut ke orang lain dan membuat orang lain juga ikutan toksik karena persepsi saya yang mana itu belum tentu juga benar, ya kan? Nah, lebih baik kita melakukan self coaching yang mana itu akan membuat diri menjadi lebih berdaya, lebih empower, dan kita menjadi jauh lebih produktif. Bukankah itu yang ingin teman-teman juga capai, yaitu menjadi diri lebih produktif, kita nggak ngomongin orang lain, dan kita selalu berbaik sangka kepada orang lain. Jadi apapun persepsi yang muncul di kepala kita itu belum tentu kebenarannya. Namun terkadang persepsi kita berkembang sendiri, berkembang dan otak kita ini ya mencari pembenaran dari persepsi kita. Seperti hard disk, dia akan mencari. Dia scanning, oh iya bener ya, berarti apa yang dia katakan itu seperti apa yang waktu itu. Terus begitu, semakin lama emosi ini makin besar menggunung. Nah, apakah kita mau menyimpan sampah itu di dalam diri kita? Dan hal ini pastinya akan membuat performa Anda juga menurun. Performa kita juga menurun. Nah, hal ini bisa terjadi menjadi kita lebih positif. Adalah tentu kuncinya adalah dari diri kita juga. Kalau kita mengizinkan diri kita mau berubah dan mau melakukan actionnya, maka itu pasti akan terjadi menuju ke hal yang lebih baik. Namun jika kita masih mau menyimpan sampah busuk itu di dalam diri kita, nah itu adalah pilihan. Oke teman-teman, jadi message saya adalah jangan sepelekan bahwa melulu hanya skill saja yang diasah. Namun juga mindset kita harus benar-benar diperbaiki, terus diasah ya, sehingga untuk bisa meningkatkan dari performa yang kita inginkan. Dan tentu saja sesuai dengan goal yang kita impikan. Dan saya sendiri merasakan betapa besarnya manfaat melakukan coaching. Jadi teman-teman, coaching itu bukan untuk orang yang bermasalah ya. Coaching itu membuat diri kita menjadi lebih berdaya, lebih produktif, dan pencapaian dari goal kita akan menjadi lebih cepat tercapai. Nah, mau lebih lama tercapainya atau cepat? Oke, jika Anda membutuhkan coaching, Anda bisa klik di link yang ada di deskripsi ini. See you.